Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, wajib hidup sama. Sama-sama katakan dengan saya, wajib hidup sama. Hidup sama seperti siapa? Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia, setiap kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Yang pertama, Kristus hidup di dalam kasih. Yohanes pasal 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di mana Yesus hidup di dalam kasihnya Bapa. Hidup dalam kasih Tuhan berarti kita hidup untuk saling mengasihi. Bukan hidup dalam dendam, dalam kebencian, dalam kepahitan, dalam kekecewaan, tetapi kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena Yesus ada di dalam setiap kita, di mana Tuhan itu adalah kasih yang tinggal di dalam setiap kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan Allah itu adalah kasih itu sendiri yang tinggal di dalam setiap kita. Sudah seharusnya kita saling mengasihi. Sama-sama katakan dengan saya, saling mengasihi. Sekali lagi, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kebencian, sakit hati, iri hati. Jangan hidup di dalam kepahitan, tetapi hiduplah di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena apa? Karena ada Yesus. Sang kasih itu tinggal di dalam hati setiap kita. Biarlah kasih itu yang mendominasi hidup kita dan keluar terpancar dalam kehidupan setiap kita, di mana kita mengasihi sesama kita. Yang kedua, bagaimana Kristus hidup? Di mana Kristus hidup, di mana Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Yesus hidup di mana Yesus taat, di mana Yesus meneladani ketaatan kepada setiap kita. Untuk saudara dan saya taat kepada Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, di mana Yesus melakukan pekerjaan Bapa, di mana Yesus taat kepada Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Wow, di mana Yesus taat kepada Bapa. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Seperti Yesus taat kepada Bapa, demikian saudara dan saya harusnya taat kepada Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita
hidup di dalam Tuhan dan Yesus ada dalam setiap kita, harusnya kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jangan malah kita buat jejak sendiri. Tuhan mau tuntun setiap kita, tapi kita mau jalan sendiri. Kita maunya seperti apa yang kita mau. Padahal firman Tuhan jelas katakan, kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita di dalam Dia, seharusnya kita wajib hidup sama seperti Kristus. Biarlah setiap kita melalui perenungan hari ini, setiap kita disadarkan bahwa hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita tentang Kristus. Hidup kita tentang Tuhan, di mana kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi etalase, kita menjadi display kebenaran yang dilihat banyak orang, di mana orang boleh menerima Yesus, di mana orang mulai melihat hidup kita ada Yesus di dalam setiap kita, di mana kita hidup di dalam kasih Tuhan, di mana kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus hidup sama seperti Kristus hidup, di mana Yesus ada di bumi, di mana Bapa mengutus Yesus. Untuk apa? Untuk banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dilawat, banyak orang untuk datang kepada Tuhan melalui hidup Yesus pada saat itu. Demikian juga dengan setiap kita. Harusnya ada Yesus, ada kasih Tuhan, di mana kita hidup dalam ketaatan. Harusnya hidup kita dilihat banyak orang, dan orang boleh mengenal Yesus melalui hidup setiap kita. Yuk, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami hidup maunya kami Tuhan, kami hidup mau seenak-enaknya kami, ampuni kami Tuhan. Kami nggak hidup di dalam kasih-Mu, kami nggak hidup di dalam ketaatan, ampuni kami Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami. Sungguh kami nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kami nggak mampu apa-apa ya Tuhan. Mampukan kami, tolong setiap kami Tuhan. Kuatkan kami untuk hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu setiap kami. Ampuni setiap kami kalau kami masih maunya kami Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami sering melanggar apa yang Kau mau dalam kehidupan setiap kami, sering melanggar peraturan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau ada sahabat-sahabatku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, aku sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.